Kalau satu ini juga gak kalah menyenangkan yang ngobrol sama reporter kita dari Detik Sumut. Ada Mbak Vinta. Selamat pagi Mbak Vinta. Halo, Halo Apa Mas Ari kabar? dan Mbak Indi. Sehat? Baik, Alhamdulillah. Mbak Vinta Alhamdulillah. itu pop up bannernya diklik biasanya kan kita nanti request. nanti di akhir. Sekarang kan dia ngeliatin Detik Sumutnya dulu, ada logonya Oh soal iya Detik benar Sumut. benar benar. Tapi ya dirimu tuh salah satu yang paling estetik loh. Aku suka banget bagian belakangnya dengan tampilan-tampilan minimalis gitu. Ada identitinya ya, itu sebetulnya basically kan Mm-mm. office ya, tapi dia tetap harus ada banner atau apa, jadinya ya Mm-mm. udahlah tayangan si digitalnya aja Tapi gitu. beneran estetik tau. Coba kita minta jempolnya dulu dong dari kameramen. Coba jempol kameramen. Jangan syuting sendiri. Ada. Ada. Maaf, kenapa jempolnya buntet banget kalau boleh tahu? Zoom kan Sorry. super zoom in itu. Oh, Bagian bener. depan. Jangan dijudge. Kita mau ngomongin yang serius ini. Iya, ada apa sih? Masa ya, dari kabar yang aku dapatkan dari dari laman Detik Sumut, ada berita tentang jasad siswi dalam karung disergai yang katanya ditemukan 200 meter dari rumah. Nah, ini mungkin boleh ceritain dulu nih Mbak Vinta. Ini sebenarnya apa, siapa, dan seperti apa kejadiannya sampai ditemukan ada jasad siswi dalam karung ini. Silahkan. Ya, jadi Aryo dan Indi memang benar bahwa ada temuan jasad seorang siswi SMP berusia 12 tahun, tepatnya di perkebunan sawit warga ya di Dusun 3, Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang. Jadi jasad korban ini pertama kali ditemukan oleh pihak keluarga dan juga warga pada Jumat 13 Desember 2024 sekira pukul 16 WIB. Saat ditemukan itu memang jasad korban berada di dalam karung dan berada di areal persawitan tersebut. Sebelum ditemukan tewas ini, pihak keluarga memang sudah berupaya mencari korban ke berbagai lokasi dan menyisirnya termasuk ke salah satu perkebunan tersebut karena korban ini memang sudah dilaporkan hilang sejak pulang sekolah pada Kamis 12 Desember, sehari sebelum korban ditemukan tewas. Sebelum korban ditemukan tewas di sawit tersebut, pihak keluarga juga sudah sempat melaporkan soal kehilangan korban ke Polsek Pantai Cermin pada Jumat siangnya, hingga akhirnya pada sore harinya pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa jasad korban ditemukan di areal kebun sawit warga tersebut. Oke. Begitu, Mbak. Oke, nah Kak Vinta ini kan sebetulnya dapat informasi bahwa dilakukan pembunuhan gitu ya terhadap jasad yang ditemukan, yaitu usianya masih 12 tahun begitu ya. Dan sekarang kan sedang dilakukan proses penangkapan sama polisi begitu ya. Boleh ceritakan nggak di mana proses penangkapannya dan sebetulnya hubungannya antara si pembunuh dengan korban yang dibunuh dan dimasukkan ke dalam karung itu seperti apa? Ya, jadi memang setelah jasad korban ini ditemukan, pihak kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan, mulai dari memeriksa sejumlah saksi, mengecek rekaman CCTV, dan juga mengumpulkan bukti-bukti lainnya, hingga pada akhirnya menangkap pelaku bernama Heri Padli Nasution, berusia 27 tahun, di desanya di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi memang untuk lokasi penemuan jasad korban ini berada di kecamatan yang berbeda dengan rumah tersangka, di mana penemuan jasad korban di Kecamatan Pantai Cermin dan lokasi rumah tersangka di Kecamatan Pematang Tatal, karena memang antara dua kecamatan ini dia perbatasan, Mas dan Mbak, begitu. Jadi sebenarnya sangat dekat, cuman mereka sudah berbeda kecamatan begitu. Setelah menangkap pelaku, petugas kepolisian membawanya ke Polres Serdang untuk proses pemeriksaan, namun memang pada saat pengembangan itu pelaku sempat melakukan perlawanan, di mana saat petugas kepolisian tengah mencari sepeda motor korban yang dicuri oleh pelaku sempat berupaya melarikan diri hingga terpaksa ditembak oleh petugas kepolisian di kedua kakinya begitu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui bahwa dirinya memang membunuh korban dan memasukkannya ke dalam karung tersebut dan juga membuangnya di areal persawitan tersebut. Oke, Mbak Vinta, sorry banget nih. Tapi hubungan antara pelaku dan korban ini apa ya? Apakah mereka sudah mengenal satu sama lain sebelumnya? Jadi memang pelaku mengaku tidak mengenal korban. Dia sebelum pembunuhan itu
korban memang sempat mengantar temannya selesai pulang sekolah itu pada Kamis siang ya, mengantar temannya ke rumahnya dan melewati rumah pelaku. Saat korban melintas di depan rumah pelaku itu, pelaku langsung berniat ingin merampas sepeda motor yang dikemudikan oleh korban. Eh, Setelah korban mengantar temannya, dia pulang dan pelaku langsung mencegat korban menggunakan bambu sepanjang 5 meter dan menghentikannya. Setelah korban berhenti, pelaku memiting korban hingga terjatuh dan membuat korban pingsan. Setelah korban pingsan, pelaku menyeret korban ini ke salah satu rumah kosong yang tidak jauh dari rumah pelaku bersama dengan sepeda motor korban juga. Di rumah kosong tersebut, pelaku juga sempat memperkosa korban. Namun saat proses pemerkosaan itu, korban terbangun hingga membuat pelaku panik dan akhirnya pelaku mengambil kain yang berada di dekatnya, lalu menjerat leher korban menggunakan kain tersebut hingga akhirnya tewas. Jadi memang untuk motif awal pelaku membunuh korban ini karena memang awalnya ingin merampas sepeda motor korban saja begitu. Oke, berarti artinya memang ya tadinya mau kriminal begitu ya, kemudian jadi mengarah ke yang lain sampai ada tindakan ekstrim yaitu membunuh si korban gitu. Kak Vinta kemudian juga dengan mengetahui kasus seperti ini dan juga runtutan yang tadi sudah dijelaskan, dari pihak kepolisian sendiri akan seperti apa nih untuk melakukan hal berikutnya, terutama untuk pemberian hukuman kepada si pelaku yang berusia 27 tahun ini? Ya, jadi memang saat ini pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya maksimal itu seumur hidup. Saat ini juga pelaku telah ditahan di Polres Srgei. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, saat ini penyidik masih terus mendalami soal kasus tersebut, termasuk mendalami apakah ada pihak lain yang membantu korban dalam proses baik itu membuang mayat atau mencari bambu dan yang lainnya begitu. Tapi sebelumnya si pelaku sendiri tuh pernah terjerat ada kasus kriminal lain nggak sih? Atau ini pertama kalinya pelaku melakukan hal ini? Terkait dengan kasus kriminal lain yang dilakukan oleh pelaku, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut, tapi memang saat dites urin ini pelaku dinyatakan positif menggunakan sabu-sabu begitu. Oke, berarti dalam pengaruh narkoba atau obat-obatan terlarang begitu ya. Kalau Ya, gitu benar. nanti pasal apa lagi yang akan dikenakan? Berarti akan ada tambahan untuk ini ya, pasal hukuman sebagai pengguna narkoba begitu? Nah, itu tentunya nanti akan disesuaikan oleh penyidik karena adanya tes urin yang menyatakan bahwa pelaku ini positif menggunakan narkoba. Oke. Ya, kita doakan mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak terulang kembali gitu ya. Aku ngebayangin niatnya udah baik banget gitu si korban ini mengantarkan temennya, tapi ada aja orang-orang yang berpikiran buruk, berpikiran negatif sampai melakukan hal seperti ini kepada korban. Aduh, kesel juga sih ya. Iya, benar Kalau banget. kayak gini kan udah nggak bisa bilang lagi kalau ya namanya juga manusia bisa hilaf bos gitu, enggak juga kalau ini mah ya. Nggak bisa dari step 1 lo ngambil narkoba juga itu udah harus digeruduk bersama tuh. Kak, tapi komentar dari orang tua korban seperti apa nih mengetahui pelakunya sekarang sudah diringkus dan juga ternyata banyak banget ya adegan yang dilakukan sebelum akhirnya sampai ke ujungnya yaitu membunuh korban begitu? Untuk keluarga korban sendiri sejauh ini kami belum ada mewawancarai secara langsung ya setelah penangkapan ini. Tapi memang sebelumnya kita juga sudah sempat mewawancarai terkait dengan kronologi sebelum hilangnya korban begitu. Kalau untuk setelah tertangkapnya pelaku ini belum ada untuk wawancara karena memang pelaku baru ditangkap pada Minggu malam dan kasus tersebut dirilis pada Senin sore begitu. Oke, Dan baik. untuk informasi tambahannya bahwa sepeda motor korban ini telah digadaikan pelaku sebesar 500.000 dan uang tersebut digunakan untuk kehidupannya sehari-hari begitu. Oke, artinya berhasil ya untuk mencuri motor tersebut ketika korban sudah dibunuh dan akhirnya motornya diambil begitu ya? Ya, benar, Mbak. Oke, Ya, baik. informasi selanjutnya bisa dicek lewat Detik Sumut. Silakan langsung dicek aja ya, Detikers. Terima kasih Kak Vinta untuk laporannya langsung dari Sumatera Ya, Utara. sama-sama. Selamat bertugas kembali ya. Kameramen, Ya. jempol dulu. Dadah sekarang dadah. Kameramen.
Kameramen dadah-dadah. Oke, siap. Terima kasih banyak. Bye-bye. Suatu saat kita akan mereveal ya wajah kameramennya ya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Pinta. Bye. Sama-sama. Sampai ketemu lagi.